Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dinar dan Mbak Praktikum yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nino Alenahara dari kelas Praktikum Basis Data A1, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2023. Jadi di sini saya membuat database informasi beasiswa yang terdiri dari 9 tabel, 6 tabel utama, dan 3 tabel hasil relasi. Yang pertama, tabel penyedia beasiswa. Kemudian ada tabel negara. Kemudian yang ketiga ada tabel perguruan tinggi, yang keempat ada tabel jenjang, yang kelima ada program studi, yang keenam ada tabel jenis beasiswa. Nah, tiga dari tabel hasil relasi, yaitu yang pertama ada tabel detail prodi. Nah, tabel detail prodi ini sendiri merupakan hasil dari penjabaran tabel program studi dengan tabel jenjang, tabel program studi dengan tabel perguruan tinggi. Kemudian, tabel hasil relasi yang kedua yaitu tabel beasiswa jenjang. Nah, tabel beasiswa jenjang ini merupakan hasil relasi antara tabel jenis beasiswa dengan tabel jenjang. Kemudian, tabel beasiswa negara. Tabel beasiswa negara ini merupakan hasil relasi antara tabel jenis beasiswa dengan tabel negara. Nah, kemudian saya melakukan penginsertan data-data yang saya masukkan ke dalam file insert.sql. Nah, perintah yang pertama yaitu query kompleks. Pertama, saya melakukan query kompleks untuk melihat semua beasiswa dan penyedia beasiswa pada tahun 2024. Di sini saya menggunakan query join antara tabel jenis beasiswa dengan penyedia beasiswa dengan key-nya itu ID penyedia. Dengan syaratnya tanggal mulainya itu sama dengan 2024. Nah, ketika itu bakal memunculkan tabel beasiswa dan penyedia beasiswa yang tersedia tanggal mulainya pada tahun 2024. Query kompleks yang kedua, saya ingin mengetahui banyaknya beasiswa dari masing-masing negara yang diurutkan dari paling banyak beasiswa yang ada. Nah, di sini saya menggunakan join antara tabel beasiswa negara dengan tabel negara. Menggunakan key-nya itu ID negara. Nah, di sini saya juga memanfaatkan count ID beasiswa dengan group by-nya itu menggunakan ID negara dan nama negara. Kemudian saya mengurutkan hasil dari data-data tersebut menggunakan order by, menggunakan kolom banyaknya beasiswa dengan urutannya descending. Jadi nanti akan ada nama negara dengan total beasiswanya itu ada berapa dan diurutkan dari yang paling banyak. Kemudian saya ingin menampilkan beasiswa untuk mahasiswa diploma 4. Di sini saya menggunakan subquery. Kemudian akan memunculkan tabel jenis beasiswa yang beasiswanya itu hanya untuk jenjang pendidikan D4. Kemudian saya ingin menampilkan data beasiswa untuk luar negeri. Di sini saya menggunakan subquery juga dengan ID negaranya itu harus lebih dari NG1 karena saya di sini mengatur ID negara Indonesia itu NG1. Jadi otomatis ID negara lain itu pastinya NG2 dan seterusnya dan akan memunculkan tabel data beasiswa untuk luar negeri. Kemudian saya ingin menampilkan beasiswa dalam negeri. Di sini saya menggunakan subquery juga dengan nama negaranya itu sama dengan Indonesia yang akan menghasilkan tabel beasiswa dalam negeri atau beasiswa yang ada di Indonesia ada sekitar 24 beasiswa. Kemudian perintah selanjutnya yaitu query view. Nah, di sini saya menggunakan dua view. Yang pertama yaitu create view beasiswa yang menampilkan beasiswa yang tersedia saat ini. Di sini saya menggunakan join antara tabel jenis beasiswa dengan tabel penyedia beasiswa yang key-nya itu ID penyedia. Query ini kita tinggal memanggil pada select bintang from beasiswa yang datanya akan ditampilkan seperti ini. Jadi ada sekitar 50 beasiswa yang tersedia saat ini. Kemudian view yang kedua, saya ingin menampilkan, saya ingin mengambil beasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada saja. Di sini saya menggunakan join jenis beasiswa dijoinkan dengan beasiswa negara dengan key-nya itu ada di beasiswa. Kemudian saya ingin menjoinkan lagi hasil data tadi dengan tabel negara dengan key-nya itu ID negara. Kemudian saya menggabungkan lagi tabel yang didapatkan tadi dengan tabel perguruan tinggi yang key-nya itu ID negara.
dengan syarat PT dot nama perguruan tingginya itu sama dengan Universitas Gadjah Mada. Ketika saya melakukan select, akan ditampilkan beasiswa yang tersedia di Universitas Gadjah Mada, ada sekitar 24 beasiswa. Kemudian, query function and procedure. Function yang pertama, di sini saya ingin menghitung beasiswa pada jenjang tertentu. Jadi nanti user dapat memasukkan jenjang apa yang diinginkan dan akan ditampilkan ada berapa banyak beasiswa yang tersedia pada jenjang tersebut. Nah, kemudian saya akan mengembalikan nilai banyak beasiswa yang sudah di-count di sini. Kemudian saya melakukan pemanggilan fungsi count beasiswa jenjang ini dengan declare variabel baru banyak beasiswa, tipenya integer, jenjang pendidikan, tipenya jenjang pendidikan pada tabel jenjang. Kemudian saya mendefinisikan jenjang pendidikan ini pada diploma 4. Nah, kemudian variabel banyaknya beasiswa ini diisikan dengan fungsi hasil pemanggilan fungsi count beasiswa jenjang dengan parameter jenjang pendidikan ini. Selanjutnya dilakukan pencetakan banyaknya beasiswa pada jenjang pendidikannya ini, kemudian yaitu banyak beasiswa itu hasil dari pemanggilan count beasiswa jenjang ini. Ketika dilakukan run statement, akan didapatkan hasil seperti ini. Banyak beasiswa pada jenjang D4, yaitu 21. Prosedur yang kedua, saya ingin membuat prosedur untuk mengupdate ketika terjadi perubahan tanggal akhir beasiswa. Tetapi saya ingin user itu hanya memasukkan beasiswanya saja. Nah, di sini saya membuat fungsi baru, fungsi untuk mengubah dari nama beasiswa menjadi ID beasiswa, sehingga nantinya kita tidak perlu mengetahui ID beasiswa yang ingin kita ubah, tapi kita hanya ingin memasukkan nama beasiswa yang tanggal akhirnya kita ingin ubah. Saya di sini membuat fungsi baru get ID beasiswa dengan parameternya nama beasiswa, tipe nama beasiswa pada tabel jenis beasiswa. Nah, di sini saya ingin mengembalikan nilai ID beasiswa. Nah, pada pemanggilannya, di sini saya ingin memanggil fungsi get ID beasiswa terlebih dahulu, kemudian ketika saya sudah mendapatkan ID beasiswanya, saya ingin memanggil prosedur update tanggal akhir. Kemudian saya melakukan pemanggilan fungsi update tanggal akhir dengan ID beasiswanya yang didapatkan dari prosedur get ID beasiswa. Kemudian tanggal akhir barunya didapatkan dari sini. Nah, ketika dilakukan run statement akan didapatkan hasil bahwa telah dilakukan perubahan. Kemudian saya membuat query trigger sesuai dengan perintah. Di sini saya membuat dua query trigger. Yang pertama yaitu trigger yang digunakan untuk menginformasikan ketika telah melakukan insert baris pada tabel jenis beasiswa. Nah, trigger yang kedua ketika saya ingin menghapus satu baris yang ada pada tabel jenis beasiswa, ID penyedia yang ada pada tabel lain itu juga akan dihapus. Kemudian ID beasiswa yang ada pada tabel lain juga akan dihapus juga. Nah, di sini saya ingin menguji kedua trigger ini. Pertama, saya akan menghapus baris jenis beasiswa yang ID beasiswanya itu sama dengan B50. Seharusnya nanti ketika saya menghapus ini, akan dihapus pula pada eh, tabel-tabel lain yang ID beasiswanya B50 dan ID penyedianya sesuai dengan yang ada pada tabel jenis beasiswa. Nah, di sini berhasil ditampilkan beasiswa telah dihapus beserta penyedia beasiswa dan hubungannya dengan tabel negara dan jenjang. Nah, di sini saya akan mengecek apakah benar em, pada tabel lain juga dihapus. Nah, di sini tidak ada B50, tidak ada B50. Pada beasiswa negara juga tidak ada B50. Penyedia beasiswa seharusnya nanti tidak ada P50. Kemudian saya ingin menguji trigger tambah beasiswa. Nanti ketika saya melakukan insert pada tabel jenis beasiswa, seharusnya akan ditampilkan statement beasiswa telah ditambahkan. Nah, di sini ketika saya melakukan insert pada tabel jenis beasiswa akan dikeluarkan statement beasiswa telah ditambahkan. Dan di sini pastinya akan berhasil ditambahkan beasiswa dengan ID beasiswanya beda. Baik, seperti itu saja database informasi beasiswa yang telah saya buat dan juga instruksi-instruksi yang telah ditentukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan yang saya lakukan pada semester 2 ini, sepanjang semester 2 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dinar dan Mbak Asisten Praktikum yang telah membimbing saya pada mata kuliah praktikum basis data ini. Harapannya ilmu yang saya dapatkan dari praktikum basis data ini akan berguna ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.